Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hadis-hadis perdamaian, dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan tentang bagaimana sejarah berbicara tentang tentang perdamaian. Kalau misalnya kemarin kita juga singgung tentang bagaimana sikap Rasulullah ketika dilempari ya oleh sekelompok masyarakat yang menolak waktu itu, menolak dakwah beliau, dan bagaimana Rasulullah itu sama sekali tidak membalas. Nah, kali ini kita akan bicara tentang perdamaian dalam sejarah Islam. Jadi ketika sebelum hijrah ke Madinah, kalau misalnya kita telusuri secara mendalam, sebetulnya Islam itu kan nggak selalu identik dengan perang ya. Karena dalam konteksnya kan begini, dalam konteks saat itu peperangan itu kan dilakukan untuk apa? Sebagai defense ya, untuk membela diri. Karena konteksnya kalau nggak membela diri ataupun tidak, itu semuanya juga dalam konteks saat itu memang dilakukan dengan cara perang gitu. Kalau dan misalnya membela diri itu kan juga ini ya, juga dengan berperang juga. Karena kalau misalnya tidak berperang, tentu saja tidak bisa membela diri, itu seperti itu. Dan kalau misalnya sama juga ketika jadi apapun yang dilakukan, karena waktu itu kita lihat bagaimana bentuk ya, yang notabene budaya masa itu adalah bagaimana pemerintahan atau itu masih sangat erat dalam bentuk tribal, atau dalam bentuk kekuasaan yang turun temurun, ya kan. Dan ini kan kemudian secara otomatis, kalau misalnya kita bicara dalam konteks tribalisme ya, yang itu sangat identik dengan masyarakat, gambaran masyarakat Arab pra-Islam, ya kan. Jadi dalam konteks tribalisme itu kan satu komunitas itu kan hidup dalam satu kelompok, yang kelompok ini kemudian ketika mereka kemudian kelompok atau klan atau suku ini semakin besar, tentu dia memerlukan tempat atau lahan yang luas untuk untuk mereka bisa tetap hidup dan bertahan hidup, ya kan. Dan itu dilakukan dengan cara apa? Tentu juga dengan cara peperangan juga gitu kan. Karena untuk apa? Memperebutkan resource. Jadi kita harus memahami konteks perang di sini itu seperti apa. Jadi bukan kemudian tahu-tahu terus kemudian berperang begitu saja, tidak seperti itu. Kalau kita bicara dalam konteks dakwah Islam pada masa-masa awal ya. Jadi kalau misalnya ditelusuri itu sejarah itu ternyata lebih banyak sebetulnya ya diwarnai dengan perdamaian, seperti kemarin kita sudah singgung ya, bagaimana kalaupun berperang pun juga kita tidak diperbolehkan untuk melampaui batas gitu kan. Ini kan suatu peringatan, suatu etika ya. Bagaimana kalau perang pun juga nggak boleh melampaui batas, hanguskan, kemudian membunuh orang-orang yang misalnya sudah jelas-jelas menyerah gitu kan. Ini kan sebetulnya sebagai dasar bahwa perang pun dilakukan dengan etika yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung tinggi perlindungan kepada keberlangsungan hidup orang lain. Maka kalau misalnya kita lihat dalam konteks dakwah Rasulullah ya kan,
Rasulullah diutus menjadi Rasul itu kan di usia 40 tahun. Makanya kalau orang bilang usia 40 tahun itu banyak yang mengatakan usia 40 tahun itu usia kenabian gitu. Karena dikategorikan bahwa ketika seseorang itu berusia 6 tahun maka maka usia itulah sebetulnya kematangan ya, baik itu secara emosional itu terbangun. Jadi kalau kita lihat dakwah Rasulullah itu mungkin kita bisa kategorikan sebagai bukan dua fase ya, ini untuk memudahkan pembahasan saja sebetulnya. Jadi ada dua periode ya, periode Makkah dan periode Madinah. Yang periode Makkah itu kurang lebih 13 tahun, sedangkan periode Madinah itu kurang lebih 10 tahun. Nah, kalau misalnya kita telusuri sejarah, Rasulullah di Makkah itu nyaris tidak ada perperangan, bahkan selalu dianiaya. Kalau misalnya dalam 13 tahun pertama pada fase dakwah pertama ya kan. Bahkan bagaimana Rasulullah itu dalam konteks pengikutnya dianiaya, dalam konteks Rasulullah dianiaya, sama sekali tidak kemudian mengerahkan pengikutnya yang semakin hari semakin banyak itu untuk melawan, untuk berperang. Tapi bagaimana justru Rasulullah malah memperlihatkan keteladanan yang agung baik itu dalam kesabaran, kemudian ketabahan dan jiwa yang pemaaf. Ini kan kemarin kita singgung ketika bagaimana Rasulullah itu ditolak di Taif ya, yang dilempari dan sebagainya. Dan bagaimana meskipun demikian tetap Rasulullah itu memaafkan. Nah, kemudian kalau misalnya gini, misalnya kemudian kita melihat pada konteks sejarah Islam sirah di masa Madinah ya kan. Memang kita lihat banyak peperangan di situ. Ada perang Khandaq juga, ada perang ada perang Tabuk juga. Jadi periode ini memang banyak peperangan. Namun bagaimana dalam kita melihat peperangan ini dalam konteksnya adalah lebih pada bagaimana perang itu tidak kemudian melampaui batas seperti yang bagaimana kita singgung sebelumnya. Jadi sebetulnya dalam peperangan sendiri itu tidak Islam tidak mendorong untuk berperang ya, tapi sebetulnya mendorong untuk berdamai. Makanya kalau misalnya disuruh berperang pasti kan disuruhnya begini, udahlah perang saja gitu. Kalau misalnya kita bicara konteks perang itu ya sudah, mau melampaui batas, mau enggak, itu pokoknya terserah saya gitu kan ya. Tapi bagaimana dalam tengah-tengah perang pun juga kemarin kita singgung beberapa ayat bahkan mengatakan wala ta'tadu ya kan. Jangan berlebih-lebihan gitu. Kemudian Islam selalu mengajak perdamaian. Jadi bagaimana peperangan itu terjadi selama Nabi di Madinah itu juga karena apa? Karena memang untuk membela diri dan ingin mengembalikan ya hak yang dirampas oleh orang lain. Jadi sebetulnya mengembalikan hak yang dirampas. Jadi selain itu bagaimana peperangan ini terpaksa ditempuh karena apa? Karena musuh ya menghancurkan dan bermaksud menghalangi mereka dalam menjalankan agama dan keyakinannya, sebagaimana yang terjadi dalam sejarah Islam, bagaimana suku Quraisy menindas kaum muslimin di Makkah sehingga mereka terpaksa hijrah ke Madinah. Bagaimana proses peribadatan ini dihalang-halangi. Nah, kemudian bagaimana kaum muslimin itu kemudian pergi ke Madinah meninggalkan hanya membawa apa yang bisa dibawa ya kan, meninggalkan harta dan properti mereka semuanya di Makkah. Mereka tidak membawa apa-apa kecuali apa yang bisa dibawa ya kan. Ini ini disebabkan karena apa? Karena hijrah di sini itu kan bukan rekreasi ya. Bukan rekreasi, kemudian bukan juga semacam bentuk perubahan identitas dari mungkin yang biasa saja, misalnya perubahan, misalnya kalau sekarang itu kan kalau kita bicara hijrah itu kan identiknya
berubah ini ya, berubah warna ya, artinya berubah penampilan ya, yang mungkin tadinya mungkin kerudungnya biasa-biasa saja, kemudian tiba-tiba kerudungnya yang menjuntai sampai di lantai gitu kan, atau kemudian yang tadinya berinteraksi biasa dengan sesama temannya, kemudian tiba-tiba menutup diri gitu kan. Artinya bukan hijrah yang seperti ini yang maksudnya kita maksud di sini, tetapi adalah bagaimana di sini hijrah ini adalah suatu pilihan akhir ya. Pilihan akhir ketika memang itu tidak memungkinkan lagi mereka untuk bertahan. Bagaimana kaum muslimin waktu itu juga diboikot kan, mereka tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi, yang otomatis ketika dibatasi untuk melakukan aktivitas ekonomi, mereka berarti apa? Berarti mata pencaharian mereka juga terancam. Jadi hijrah di sini itu lebih merupakan pelarian untuk menghindari untuk keluar dari penindasan, sehingga mereka tidak membawa apa-apa kecuali yang memang yang melekat di badannya. Nah, peperangan yang terjadi di Madinah seperti banyak yang kita ketahui itu sebetulnya adalah sebagai motif untuk menuntut keadilan agar hak-hak dan juga kemerdekaan mereka diberikan dan juga dipulihkan kembali. Hak untuk mereka beraktivitas sosial, hak untuk mereka melakukan ibadah sesuai agamanya, hak untuk mereka merdeka untuk memilih memeluk agama apa, ya kan. Nah, disinilah kemudian kita lihat bagaimana kaum muhajirin, jadi mereka yang ikut Rasul itu hijrah ke Madinah itu dinamakan siapa? Muhajirin, dibantu oleh Ansor ingin mengambil kembali harta benda mereka milik mereka. Namun karena bagaimana kaum Quraisy ini menghalanginya, maka disinilah kemudian peperangan tidak bisa terhindarkan. Jadi konteksnya kan seperti ini kan. Jadinya konteksnya adalah lebih kepada bagaimana untuk mengambil kembali apa yang selama ini menjadi hak mereka. Itu saja. Meskipun memang banyak peperangan dalam Islam, tetapi bagaimana sebetulnya dalam peperangan ini pun kita melihat ada etika-etika yang dijunjung tinggi dalam peperangan ini, bukan kemudian terus melampaui batas, kemudian orang-orang mungkin perempuan-perempuan yang sudah tidak berdaya, orang-orang yang sudah menyatakan menyerah itu kemudian tetap dibunuh, itu tidak seperti itu, tetapi tetap mengedepankan etika bahwa kalau misalnya musuh itu sudah meletakkan senjata, maka mereka tidak boleh diperangi. Nah, kita bicara misalnya dalam konteks sekarang kita bicara tentang Piagam Madinah. Jadi ketika pada masa-masa awal di kehidupan Madinah ya, jadi Madinah ini konteks masyarakatnya ini sangat beragam ya. Ada ketidakharmonisan di Madinah itu karena akibat perbedaan keyakinan di antara mereka, ini juga ada ketidakharmonisan, kemudian perang antar suku besar di Madinah, yaitu antara suku Aus dan Khazraj di sini ya. Yang kita lihat juga komposisi masyarakat Madinah itu sendiri tidak semuanya adalah Muslim, ya kan. Jadi belum seluruhnya mereka juga tidak semuanya mereka Muslim. Nah, keberagaman ini di satu sisi adalah wujud ya, adalah bentuk dari kehidupan sosial yang alami. Artinya dimanapun hidup itu pasti di situ kita nggak bisa kemudian mengatakan harus satu warna gitu. Dimanapun tinggal itu pasti fenomena ini akan ada, dan di situ pula yang dihadapi oleh Rasulullah pada masa awal ketika hijrah ke Madinah. Bagaimana mendapati masyarakat yang sangat heterogen, yang tidak semuanya itu adalah pemeluk Islam, yang tidak semuanya itu adalah orang loyal kepada Rasulullah, dan mungkin bahkan tidak semuanya menganggap bahwa Rasulullah itu seorang pemimpin. Ini yang dihadapi pada masa tersebut. Nah, jadi keberagaman ini mungkin juga di satu sisi bisa sebagai sebagai blessing, tapi di sisi lain juga bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial karena potensi gesekan sosial karena perbedaan ini bisa saja terjadi, terlebih karena dalam sejarahnya bagaimana
perseteruan antar suku ini sudah menjadi rahasia umum ya dalam masyarakat pada masa itu. Nah, kita lihat bagaimana untuk menciptakan situasi yang kondusif ini adalah Rasulullah berinisiatif membuat piagam yang berlaku untuk semua masyarakat yang tinggal di Madinah saat itu, terlepas mereka latar belakang apa dan agamanya apa. Nah, ini adalah sebetulnya ini prestasi sosial yang luar biasa. Karena di sini kita lihat bagaimana Rasulullah berusaha merangkul semua warna yang ada di Madinah tersebut dan apa namanya, piagam Madinah ini tentu saja untuk semua yang bersepakat ya untuk bersama-sama hidup membangun Madinah. Nah, apa sih sebetulnya piagam ini isinya? Intinya adalah yang pertama untuk melindungi hak-hak setiap warga masyarakat untuk berkeyakinan serta berusaha untuk melindungi jiwa, harta dan kehormatan semua warga Madinah itu secara adil dan terhormat. Ini adalah bentuk dari menjunjung, jadi bentuk dari implementasi perlindungan kepada hak asasi manusia yang paling tinggi, dan itu dikenalkan ketika masa hijrah Rasulullah ke Madinah dalam konteks masyarakat Madinah yang sangat yang heterogen. Dan begitu juga dalam piagam ini menekankan bahwa setiap orang diperlakukan sama adil karena keberagaman dan hak-haknya diakui dan dilindungi. Kemudian piagam Madinah ini juga kemudian dikenal dengan Mitsaqul Madinah ya, yang ini bertujuan untuk menghadirkan kehidupan sosial yang stabil, aman, sejahtera di kota Madinah yang dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Makanya kita bisa bayangkan begini, jadi mungkin di antara sahabat-sahabat di sini semua mungkin ada yang pernah mengalami tinggal di zona konflik mungkin ya. Jadi kita bisa bayangkan kenapa stabilitas itu penting, kenapa perdamaian itu penting, kenapa kita menghormati keberadaan orang-orang yang berbeda itu penting. Karena apa? Karena dalam ketidakstabilan sosial, dalam konteks masyarakat yang saling bergesekan, itu kita tidak bisa menjamin aktivitas ekonomi itu berjalan. Kalau aktivitas ekonomi lumpuh, imbasnya banyak sekali, ya kan? Baik itu imbas sosial, imbas pendidikan juga berimbas, ya kan? Itu sangat berpengaruh sekali. Makanya kenapa pondasi utama dari terbangunnya masyarakat yang damai itu adalah bagaimana stabilitas itu terjaga, bagaimana orang merasa masing-masing itu merasa haknya dipenuhi, bagaimana masing-masing orang itu merasa dia dihormati, bagaimana masing-masing yang tinggal itu merasa bahwa dia adalah menjadi bagian di situ. Nah, sekarang kita bicara apa sih sebetulnya isi piagam Madinah itu. Jadi kalau misalnya kita baca dalam banyak sekali ya ini riwayatnya. Jadi di situ kalau misalnya teman-teman mau cari narasi bunyinya piagam Madinah itu ya, mungkin kita bisa baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hada kitabun min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bainal mu'minin wal muslimin min Quraisy wa Yathrib wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'ahum innahum ummatun wahidah min dunin nas. Jadi ini di awal ini sangat kuat sekali narasinya. Jadi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, piagam ini dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi nabi di antara kaum mukminin dan muslimin dari kalangan Quraisy dan kalangan Yathrib. Ini penting sekali, kalangan Quraisy dan Yathrib. Maksudnya apa? Bahwa Rasulullah ini tidak hanya untuk kalangan Quraisy saja,
tetapi juga untuk siapa? Untuk semuanya. Dari kalangan Quraisy dan kalangan Yathrib dan orang-orang yang mengikuti, menyusuli dan berperang bersama mereka, sesungguhnya mereka ummatun wahidah, satu umat tanpa ada perbedaan, ya kan? Ini sudah sudah melindungi ya, sebagai perlindungan yang asasi kepada semua warna, kepada semua entitas sosial yang ada di Madinah. Man tabi'ana min Yahuda fa inna lahun nasra wal uswah ghairu madlumin wala mutanasiru alaihim. Jadi barang siapa yang mau mengikuti kita dari orang-orang Yahudi, maka niscaya akan mendapatkan pertolongan dan perlindungan, tidak akan didolimi dan tidak akan diperangi. Jadi ini benar-benar umum untuk perjanjian semuanya. Kemudian inna Yahuda Bani Auf ummah ma'al mu'minin lil Yahudi dinuhum walil muslimina dinuhum mawalihim wa anfusihim li baqiyatil yahudil ma'ahidina ma li Yahudi Bani Auf. Nah, sesungguhnya Yahudi dari klan Bani Auf adalah satu umat bersama orang-orang mukmin. Orang-orang Yahudi dapat memeluk agamanya, orang Islam mempertahankan agamanya, baik kaum muslimin sendiri maupun budak-budak mereka. Untuk Yahudi yang mengadakan perjanjian damai mendapatkan aturan yang sama dengan aturan yang berlaku dengan bagi Bani Yahudi Bani Auf. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan di situ. Kemudian anna 'alal yahudi nafaqatuhum wa 'alal muslimina nafaqatuhum wa anna bainahum an-nasra 'ala man haraba ahlu hadhihi as-sahifah wa anna bainahum nusha wan nasihah wal birra dunal itsm. Nafkah orang Yahudi ditanggung sendiri, nafkah kaum muslimin juga ditanggung sendiri, dan di antara mereka semua, baik itu muslim maupun non-muslim, wajib membantu satu sama lain, ya kan, dalam melawan siapapun yang menantang dan melanggar isi piagam ini. Dan mereka semua berhak untuk saling memberi saran, nasihat, dan kebaikan, serta tidak melakukan pelanggaran. Jadi ini adalah perjanjian yang dibuat bersama. Maka kalau yang melanggar perjanjian ini, siapa yang taat, yang menyepakati perjanjian ini, ya kan? Yang menyepakati perjanjian ini, maka yang tidak sepakat maka mereka juga boleh diperangi. Wa inna Yathrib haram jaufuha li ahli hadhihi sahifah wa innal jara kan nafsi ghairu mudarin wa athimin wa innahu la tujaru hurmatun illa bi idni ahliha. Dan sesungguhnya Yathrib tidak boleh didalimi, enggak boleh didolimi oleh siapapun yang berada dalam naungan piagam ini. Tetangga adalah seperti diri sendiri, tidak boleh disakiti dan juga tidak boleh didolimi, tidak boleh memasuki wilayah pribadi tetangganya tanpa seizin yang berhak. Jadi ini sebetulnya kalau misalnya dalam konteks saat ini itu kan seperti ini ya, seperti kita punya paspor ya. Kita kalau masuk negara lain itu kan harus pakai izin kan. Jadi itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita punya paspor untuk bisa keluar dari wilayah kita, dan kita masuk negara orang itu juga kita harus pakai izin. Izin itu kalau misalnya dalam zaman sekarang namanya kan visa ya. Visa itu izin tinggal. Karena apa? Kita tidak bisa begitu saja ya memasuki wilayah orang lain tanpa seizin. Jadi visa itu sebetulnya bentuk konteks yang saat ini ketika kita meminta izin untuk orang di luar rumah kita untuk kita datang. Itu seperti itu. Jadi kemudian wa inna ma kana baina ahli hadhihi sahifah min hadatsin aw istijarin yukhafu fasaduhu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila terjadi insiden atau konflik yang dikhawatirkan menimbulkan kekacauan,
maka masalah ini akan diserahkan dengan mengacu kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dan kita perlu lihat bersama bahwa terwujudnya Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini adalah merupakan bukti yang kuat bagaimana Islam menaruh perhatian serius ya terhadap perlindungan hak asasi manusia, yang menganggap bahwa kehidupan sosial yang harmonis, yang baik itu wajib diwujudkan dengan kontrak-kontrak sosial, dengan perjanjian sosial yang dapat diterima dan mengikat semua kelompok serta harus dihormati oleh semua pihak. Ini kalau misalnya kita bisa lihat, jadi kalau para sejarawan mengatakan bahwa ini adalah suatu kontrak sosial tertua yang pernah disepakati oleh umat manusia, yang itu adalah bagaimana ini dipraktekkan dalam konteks Piagam Madinah ini. Jadi Piagam Madinah ini di satu sisi ini juga produk produk politik sekaligus juga produk hukum, suatu produk di mana itu mengikat kesepakatan sosial antara entitas-entitas yang beragam di Madinah itu, yang mungkin kalau dalam masa itu ya, kalau misalnya mungkin teman-teman mencoba membaca bagaimana sih konteks masyarakat Madinah itu, konteks masyarakat Arab itu kan mereka hidup, mereka aslinya nomaden ya. Nomaden artinya pindah dari satu tempat ke tempat lain. Seringnya terjadi perang antara suku ya kan. Dan kesepakatan ini adalah suatu prestasi yang luar biasa, di mana bagaimana klan-klan yang ada dalam Madinah itu bisa sepakat untuk saling menjaga dan untuk saling melindungi. Yang artinya dengan piagam ini ya kan, dengan piagam ini bagaimana Rasulullah itu ingin menyatakan kepada kelompok-kelompok non-muslim bahwa Islam itu bukan ancaman, ya kan? Bukan ancaman bagi mereka, karena kehadirannya tidak perlu ditakuti dan tidak perlu dianggap itu sebagai ancaman. Jadi ini adalah sebuah penegasan bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin. Kenapa kok lil alamin ya kan? Ini kan jamak kan, yang artinya bukan hanya untuk satu umat tetapi untuk seluruh semesta. Dan dengan adanya piagam ini juga, ini suatu mengajarkan juga kepada kita semuanya bahwa dalam konteks masyarakat Madinah yang beragam itu ya kan, mereka mampu berkomitmen untuk hidup bersama, saling melindungi secara beradab dan membuat kontrak-kontrak sosial yang dihormati dan dipatuhi. Ini menjadi suatu prestasi yang luar biasa, yang tentu saja ini dikenalkan pada masa itu di mana dalam konteks masyarakat yang perebutan kekuasaan antar suku, persaingan antar suku itu masih dikatakan sebagai tradisi. Artinya belum bisa dibayangkan ya bagaimana mereka kemudian membangun suatu kontrak sosial yang mengikat seluruh suku dan juga agama dengan ragam entitas. Itu belum terbayang, belum menjadi tradisi masa itu, dan ini sudah dikenalkan pada masa tersebut. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sebetulnya ini adalah suatu yang perlu kita jaga bersama. Makanya kenapa kita perlu menggali kembali sejarah yang ada. Sejarah itu kalau misalnya kita gali antara yang perang sama yang enggak, itu ada semuanya. Sekarang semuanya sebetulnya ini menjadi menjadi concern kita bersama. Apakah kita ingin mendambakan suatu kedamaian atau kestabilan, ataukah kita ingin selalu berperang? Makanya dalam konteks perang misalnya, dalam konteks penindasan dan sebagainya, yang kerap kali terjadi itu kan selalu saja perang itu terjadi karena ada faktor lain ya. Dan di sini yang kerap terjadi bagaimana faktor atau sentimen yang itu berbau, yang sentimen sensitif, entah itu karena isu agama atau ras atau apa, itu sering dijadikan alat ya untuk untuk memperkuat sentimen permusuhan tersebut. Dan inilah sebetulnya yang perlu kita waspadai bersama.
perlu kita waspadai bersama. Kita nggak bisa bayangkan, misalnya kita dalam konteks masyarakat Indonesia yang sangat heterogen ini, maka cobalah kita melihat saudara-saudara kita mungkin yang berbeda. Kalau misalnya dalam konteks Jawa, mungkin mayoritas masyarakatnya ya masyarakat suku Jawa. Tapi coba kita sekali-kali kita melihat masyarakat yang mungkin kita sebagai umat Islam ini menjadi minoritas. Makanya disitulah sebetulnya esensi kenapa perlindungan kepada orang-orang yang berbeda itu penting. Karena dengan itu kita bisa menghargai orang lain dan orang lain ini juga sebaliknya akan melakukan hal yang sama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita pada kesempatan yang akan datang kita juga akan membahas lagi tentang perjanjian Hudaibiyah ya. Jadi kalau sebelumnya di kajian yang sebelumnya, saya kira di kajian awal mungkin kalau dari teman-teman Madrasah Damai waktu itu pernah ngaji juga sama Pak Niam ya, Fiqh Sirah ya kalau nggak salah waktu itu. Jadi bagaimana perjanjian Hudaibiyah kemudian Fathul Makkah ini juga menjadi landasan sebetulnya bagaimana apa sih sebetulnya perlindungan etika-etika yang perlu dijunjung ketika dalam peperangan itu seperti apa. Itu pernah kita bahas sebelumnya. Mungkin jika ada pertanyaan mungkin sepertinya ada chat yang di ini ya. Saya baca dulu. Ada 3 pertanyaan Bu dari 2 penanya. Okay. Baik, terima kasih. Ini dari Pak Andi Bahrin ya. Jadi apa sih yang dicari atau kaidah perang dalam Islam itu ya? Kita kenapa harus ada perang dalam Islam? Kemudian bagaimana ayat-ayat itu sebetulnya mengajarkan kedamaian dan bersaudara. Kalau dilihat dari sirahnya mana yang lebih dahulu antara turunnya wahyu dan kejadian perangnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari dalam wahyu, kalau misalnya dalam surat At-Taubah itu banyak sekali Pak Andi ya tentang perang, karena surat itu konteksnya memang turun di kala peperangan. Dan kemarin ya kita singgung tentang banyak sekali ayat-ayat seperti waqatilu fi sabilillahi, kemudian dan ayat-ayat itu kemudian dikaitkan wala ta'tadu, jangan berlebih-lebihan dalam berperang. Jadi ini sebetulnya pesan bahwa meskipun dalam posisi yang kuat ketika dalam peperangan, tapi ketika dirasa itu sudah cukup, maka kembali lagi kepada rekonsiliasi. Jadi ini sebetulnya batasan perang itu di situ. Cuman hanya gini, ketika kita bicara tentang ayat-ayat rekonsiliasi ini kerap kali tidak dibahas di sini, tidak dibahas artinya tidak ditekankan bagaimana sih kemudian perang itu seperti apa, apakah kemudian perang kemudian sampai pembumi hangusan gitu, bukan seperti itu, tapi perang itu juga ada batasannya di situ. Batasannya ketika kemudian melihat dari musuh itu sudah dirasa sudah menyerah, sudah lemah, maka sudah tidak ada alasan lagi untuk kemudian perang itu secara membabi buta. Dan kalau misalnya dikatakan kenapa harus ada perang dalam Islam, itu tadi kita singgung bahwa perang rata-rata itu adalah untuk apa? Untuk membela diri. Kita bisa bayangkan begini, ketika apa yang sudah Anda miliki itu dirampas, jadi yang paling ini aja ya, misalnya kebebasan untuk beragama kita dibatasi, tidak boleh melakukan ini, dibatasi, dan kemudian Anda menuntut supaya gimana sih caranya saya biar sholat itu biar biar nyaman gitu kan. Ini kan kemudian ketika misalnya itu kemudian tidak difasilitasi, saya mau begini, mau beragama secara nyaman kok nggak bisa, beribadah secara nyaman kok nggak bisa. Ini kan sebetulnya adalah
perang ini adalah suatu usaha untuk apa? Untuk meraih hak-hak yang memang itu dirampas. Dan itu pun juga ada batasannya. Dan pada satu waktu juga itu bukan kemudian dalam kondisi misalnya perang itu membahayakan kaum muslimin, itu pun juga tidak dilakukan oleh Rasulullah, sebagaimana kalau misalnya kita telusuri dalam masa fase Makkah 13 tahun itu tidak pernah Rasulullah itu berperang di situ. Perang itu tidak terjadi. Karena apa? Kita bisa bayangkan dalam umat yang masih sedikit, tertindas, kemudian boikot sana sini, terlebih setelah kemudian wafatnya Siti Khadijah ya kan, dan juga Abu Thalib, bagaimana penindasan itu semakin menjadi-jadi. Kalau misalnya kemudian dipaksa untuk berperang, bisa saja kemudian Rasulullah menyerukan udah perang saja gitu. Tapi itu kan nggak dilakukan. Karena lagi-lagi apa? Menjaga kedamaian dan juga perlindungan kepada jiwa-jiwa manusia ini dikedepankan di sini. Bukan sebatas perang, adalah perang, mau saya mau apa, umat saya mati juga biar. Ini kan nggak dilakukan oleh Rasulullah. Karena apa? Ini adalah pesan pelajaran berharga bahwa perlindungan kepada jiwa manusia, menjaga kehidupan ini dikedepankan. Dan itu untuk apa? Untuk supaya bagaimana orang itu tetap hidup, orang itu tetap bisa bisa melakukan apa yang menjadi ya kan, yang menjadi passionnya secara nyaman, kemudian tanpa ada ancaman. Kita kalau misalnya sholat tapi di bawah ancaman itu kira-kira nyaman nggak beribadah? Tentu nggak nyaman kan. Nah sebetulnya ini yang diperjuangkan ketika sampai terjadi perang, dan itu pun dalam batasan tertentu, ya kan. Makanya kalau kemarin kita bicara tentang beberapa ayat-ayat rekonsiliasi, itu kan ada fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lang faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Jadi kalau misalnya kamu bersikeras, ini kan ayat di sini kan dalam konteks perang ini ya. Jadi kalau misalnya kamu bersikeras, nggak mau memaafkan mereka, maka mereka pun juga akan berpaling. Jadi ini sebetulnya godaan untuk kita semua, terutama ketika kita mengajak dalam kebaikan. Kalau misalnya orangnya sudah nggak mau diajak untuk untuk misalnya berbuat yang mungkin kita yakini itu satu kebaikan, kemudian ngambek, habis itu diperangi orang itu. Nah inilah kemudian yang kerap kali menjerumuskan kita, bagaimana suatu kebaikan itu justru malah menjerumuskan orang yang mengajak kebaikan itu kepada hal yang munkar. Ini yang sebetulnya seringkali menjadi menjadi tantangan saat ini. Mungkin itu ya Mas Pak Andi ya. Kemudian dari kita ya Lazmi Mahmudah ya. Nah, kalau misalnya jadi tentang tentang bagaimana terdapat membenci orang yang non Islam ya. Jadi begini, kita dihadapkan itu, ini sebetulnya dalam konteks saat ini kita harus bisa memilah-milah ya. Kita dalam konteks masyarakat yang sangat majemuk. Orang yang berbeda dengan kita, baik itu secara agama, ras, latar belakang. Kalau misalnya kita punya rasa bahwa mereka itu juga sesama manusia, yang mereka juga harus sama-sama kita hormati, kita lindungi dan kita kasihi, itu sebetulnya nyaman kok, ya kan. Jadi kalau misalnya ada orang mungkin yang berbeda agama dengan kita, selama orang tersebut itu tidak kemudian menyulut kebencian, menyulut konflik dengan kita, maka tidak ada alasan kita untuk membencinya. Itu sih sebetulnya. Jadi ada ukhuwah insaniyah ya. Jadi persaudaraan kemanusiaan itu ada. Jadi selama ini juga kan kemarin juga ketika kemarin menjelang Natal kan juga
terjadi ya perdebatan tentang bagaimana kita mengucapkan Natal kepada orang lain gitu. Ini kemarin sudah kita kaji banyak ya bagaimana pendapat ulama itu, yang kemarin mungkin dikaji oleh Ustadz Niam Sutaman. Jadi ketika orang yang berbeda dengan kita itu selama tidak memusuhi, kan tidak ada alasan untuk membencinya, ya kan? Jadi makanya ini yang perlu kita rawat bersama-sama sebetulnya, perilaku yang seperti ini yang sebetulnya perlu kita rawat bersama. Bahkan Rasulullah pun mengajarkan kita, kemarin di minggu lalu kita singgung kan ketika hijrah Rasulullah ke Taif waktu itu yang kemudian ditolak ya, ketika mau meminta suaka kepada waktu itu, kemudian ditolak dan malah justru Rasulullah dilempari. Apakah kemudian Rasulullah membenci? Tidak sama sekali. Makanya kalau yang mungkin bisa saya sampaikan adalah kita harus bisa memilah-milah ya, kita harus bisa memilah-milah. Kita membayangkan lah begini, kita membayangkan bagaimana kalau misalnya kita itu tinggal di wilayah di mana kita itu menjadi minoritas, di mana kalau misalnya kemudian hak-hak beragama kita kemudian dibatasi karena kita minoritas, mungkin ini akan menjadi pemicu konflik di wilayah yang lain di mana mereka menjadi mayoritas. Ini juga yang terjadi kan dalam kalau misalnya kita lihat konteks saat ini, misalnya begini saja, misalnya bagaimana misalnya sekarang ini kan arus sentimen rasisme ini kan meningkat kembali. Karena apa? Salah satunya itu adalah kita seringkali tidak berusaha untuk untuk bisa menerima perbedaan itu dengan lapang dada. Tetapi lebih seringkali kita dihadapkan pada bagaimana kita kita memperlakukan orang yang berbeda itu dalam konteks perbedaannya, bukan dalam konteks kita memahami, kita menerima ya kan, kita menerima dengan wujud perbedaan tersebut. Kalau misalnya kita lihat lukisan saja ya, lukisan itu kan kalau misalnya lukisan itu hanya berwarna kayak lukisan sketsa yang tidak ada warnanya, itu bisa jadi lukisan itu tidak tampak hidup. Tapi ketika bagaimana lukisan itu diberi warna dan dengan komposisi yang pas ya, tentu lukisan itu menjadi lebih hidup. Demikian juga ketika kita memperlakukan itu, ibaratnya seperti itu. Demikian juga ketika kita relasi dengan orang lain, selama orang lain itu tidak menyinggung, tidak berlaku tidak adil kepada kita, tidak menyakiti, maka tidak ada alasan untuk membenci. Pun kalau misalnya menyakiti pun juga kita misalnya menahan pun juga itu juga dapat pahala toh, kan seperti itu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita akan lanjutkan lagi tentang perjanjian Hudaybiyah dan juga Fathul Makkah, yang ini mungkin penting sekali kita ketahui. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya Mbak Mariati ya, dan terima kasih untuk kehadirannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.